Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haris Zazari dengan NPM 087 di kelas 3A Sistem Informasi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas kajian mengerjakan untuk UAS ya. Di sini kita akan membahas fitur-fitur key state yang ada di Stockbit. Jadi, yang pertama itu ada namanya dividen saham. Nah, dividen saham ini adalah bagian dari laba bersih sebuah perusahaan dan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki dalam periode waktu tertentu. Nah, jumlah dividen ini diusulkan oleh Dewan Diskresi perusahaan yang disetujui dalam rapat umum. Dalam rapat umum pemenang saham atau RUPS. Nah, di sini bentar. Nah, sekarang sini. Nah, bahkan terdapat emiten dengan dividen terbesar yang menjadi incaran para investor. Nah, singkatnya, dividen saham ini adalah hak para pemenang saham terhadap laba yang telah didapatkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini eh, periode waktu pembagian dividen bisa dilakukan per 1 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bergantung juga terhadap kondisi perusahaan. Nah, apabila perusahaan tersebut membukukan kerugian umumnya tidak dibagikan dividen. Adapun kondisi saat perusahaan membukukan laba pada periode tertentu namun tidak membagikan dividen. Nah, keuntungan tersebut untuk penahanan modal yang umumnya digunakan untuk modal tambahan. Nah, jadwal pembagian dividen saham nih ada dalam pembagian dividen saham ada beberapa jadwal yang kalian perlu tahu, yaitu come date, ex date, recording date, payment date, dividend yield, dan payout ratio. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu-satu. Nah, apa itu come date? Nah, come date itu kumulatif date. Nah, adalah jadwal pembagian dividen dari sebuah emiten yang telah ditetapkan dan disahkan saat rapat umum pemegang saham RUPS berlangsung. Nah, investor yang membeli saham lewat dari tanggal come date tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Income date ini hanya berlangsung sehari ya. Maka pada hari tersebut investor-investor akan agresif melakukan pembelian agar mendapatkan hak penerima dividen. Nah, pola agresif tersebut yang memungkinkan perubahan volume dan menyebabkan harga saham tersebut meningkat, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ex-date. Nah, ex-date atau expired date adalah jadwal setelah come date dilaksanakan. Biasanya keesokan harinya apabila seorang investor membeli saham pada saat periode ex-date, nah, maka investor tidak akan mendapatkan hak dividen dari perusahaan yang dibelinya. Biasanya pada periode ex-date harga saham perusahaan kemungkinan turun karena tidak ada katalis atau penggerak eh, positif yang menunjang harga saham tersebut. Selanjutnya ada namanya recording date. Nah, recording date ini adalah jadwal pencatatan nama-nama investor untuk mendapatkan dividen saham. Selanjutnya ada payment date. Nah, payment date ini atau distribution date adalah tanggal pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pada investor atau pemegang saham. Jadwal pembayaran dividen biasanya terjadi kurang lebih dari 3 minggu setelah ex date. Nah, contohnya jadwal pembagian dividen saham oleh emiten adalah jadwal pembagian dividen antar emiten berbeda-beda ya, tergantung kesepakatan pada hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, sebagai contohnya nih, sesuai rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada 27 April 2022. Nah, emiten sepakat membagikan dividen tunai sejumlah 300 US dollar atau eh, 300 300 juta US dollar atau sama dengan 141,39 per lembar saham. Jadwal pelaksanaan pembagian dividen ADRO adalah biasanya di
kam dividen di pasar reguler dan negosiasi itu 13 Mei 2022, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi itu 17 Mei 2022. Nah, agar kalian dapat dividen dari ADRO, maka kalian harus memiliki atau memegang sahamnya selama masa kamdet. Nah, jika kalian menjual saham ADRO di hari berikutnya, kalian akan tetap mendapatkan dividen karena sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki saham di masa kamdet. Nah, ADRO membagikan dividen tunai sebesar Rp141,39 per lembar. Misalkan kalian memiliki saham ADRO sebanyak 100 lot nih, atau 10.000 lembar ya, 100 lot itu 10.000 lembar. Maka dividen tunai yang akan kamu peroleh adalah 10.000 lembar kali Rp141,9, yaitu di mana hasilnya sebanyak Rp1.413.900. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menghitung dividen. Nah, bagian ini adalah ilmu tambahan untuk mengetahui teknis perhitungan pembagian dividen dari perusahaan berdasarkan laba bersih, DPR, dan jumlah saham beredar. Untuk menghitungnya, ada data-data yang perlu diketahui, yaitu laba bersih perusahaan atau earning per share, dividen payout ratio, jumlah saham beredar atau outstanding share. Nah, IPS ini adalah pembagian laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dengan jumlah outstanding share. Sedangkan DPR adalah rasio yang mempresentasikan tiap laba yang diperoleh dan didistribusikan kepada pemegang saham. Nah, outstanding share adalah jumlah total lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh investor. Investor ini mencakup perorangan atau institusi. Nah, contoh perhitungannya misalnya perusahaan ABCD mempunyai 2 juta lembar saham. Perusahaan ini berhasil membukukan laba bersih sebesar 500 juta. Kebijakan pembagian dividen adalah 40% dari laba bersih yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan data ini, maka cara menghitungnya adalah dividen sama dengan laba bersih kali DPR, yaitu di mana 500 juta dikali 40%, yang di mana hasilnya adalah 200 juta. Dividen atau saham di sini dividen, lalu dividen ini dibagi oleh saham beredar. Nah, di sini saham beredarnya itu 2 juta, maka 200 juta dibagi 2 juta, yang dimana hasilnya adalah Rp100 per lembar saham. Nah, di sini kita masuk ke balance sheet. Laporan di balance sheet ini adalah laporan posisi keuangan, atau balance sheet adalah pembagian dari laporan keuangan. Nah, laporan tersebut berisi kondisi keuangan perusahaan pada saat tanggal pelaporan. Balance sheet terdiri atas 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, atau ekuitas. Yaitu aset adalah seluruh harta yang dimiliki perusahaan, atau lalu liabilitas adalah komponen utang untuk mendanai perusahaan. Lalu ekuitas adalah kepemilikan modal berupa dana dari pemilik perusahaan. Kombinasi ketiga komponen tersebut kemudian membentuk persamaan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, menariknya ketiga komponen tersebut juga terdiri atas komponen lain yang lebih kecil. Ilustrasi berikut nih akan membantu kalian untuk memahami masing-masing komponen balance sheet. Di sini kan ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, untuk memahami perusahaan tersebut, kita akan menggunakan perusahaan ayam goreng fiksi milik Pak Agus dan Pak Budi ya, di Stockbit. Nah, sebagai contoh, sebelum memulai usaha, mereka Pak Agus dan Pak Budi membuat daftar kebutuhan disertai biayanya. Setelah dihitung, ternyata dibutuhkan modal awal sebesar 12 miliar rupiah untuk mendirikan Stockbit. Nah, padahal Pak Agus dan Pak Budi masing-masing hanya memiliki modal awal sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan digabungkan keduanya ini memiliki 10 miliar rupiah sebagai modal. Namun karena modal tersebut masih belum cukup untuk mendirikan Stockbit Chicks, keduanya memutuskan untuk meminjam 2 miliar rupiah di bank, yaitu liabilitasnya. Dan dengan pinjaman tersebut, Pak Agus dan Pak Budi ini memiliki total aset sebesar 12 miliar rupiah dalam bentuk uang kas. Keduanya siap untuk mendirikan Stockbit Chicks untuk menjalankan bisnisnya dan mencari keuntungan. Nah, dari contoh-contoh ini bisa dipahami bahwa jumlah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitasnya. Selanjutnya kita masuk ke arus kas. Nah, arus kas ini dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activities adalah arus kas yang berasal dari aktivitas
berkaitan dengan investasi serta penjualan atau pembelian dari aset perusahaan. Biasanya, pengeluaran kas dari aktivitas investasi digunakan untuk ekspansi perusahaan seperti mesin baru, penggunaan pabrik baru, dan pembukaan outlet baru. Nah, misalnya ketika Stockbit membeli kitchen set baru nih, aktivitas tersebut akan tercatat dalam arus kas investasi. Selain itu, pemasukan kas dari aktivitas investasi juga berasal dari penjualan aset tetap atau penjualan instrumen investasi. Nah, oleh karena itu, apabila perusahaan memiliki cash from investing yang negatif, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang dalam masa ekspansi. Nah, sebaliknya, apabila cash from investing positif, perusahaan bisa saja sedang melakukan penjumlahan aset yang dimiliki. Nah, selanjutnya kita masuk ke level hutang nih. Di sini net debt atau utang bersih menunjukkan jumlah total utang baik jangka panjang maupun jangka pendek setelah dikurangi kas dan setara kas. Nah, net debt ini yang negatif menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas dan setara kas daripada total utangnya. Yang berarti finansialnya lebih stabil, baiknya net debt positif menandakan bahwa perusahaan dimiliki lebih banyak utang dibandingkan kas dan setara kas yang mereka miliki. Nah, formulanya itu yaitu net debt dihitung menggunakan formula net debt sama dengan total debt dikurangi cash and cash equivalent. Nah, penjelasannya di sini perusahaan misalnya nih perusahaan ABCD memiliki utang jangka pendek sebesar 2 miliar dengan utang jangka panjang 3 miliar. Nah, jika perusahaan ABCD ini memiliki kas yang dan setara kas sebesar 10 miliar, maka net debt perusahaan tersebut sebesar minus 50 miliar. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur dari Stockbit. Di sini yang pertama ada Chartbit. Nah, alat charting dengan teknologi cloud yang secara otomatis menyimpan semua analisis pengguna dilengkapi dengan 100 lebih indikator teknikal dan data real-time foreign flow selama 10 tahun terakhir. Nah, yang kedua ada screener. Nah, ini mempermudah pencarian saham terbaik berdasarkan ratusan kriteria dengan fitur ini. Lalu yang ketiga itu ada Funda Chart. Funda Chart ini memvisualisasikan historical data dari ratusan rasio keuangan dan menyediakan fitur populer seperti PE standar, deviation diet. Lalu yang keempat ini ada finansial. Finansial ini adalah rangkuman laporan keuangan emiten untuk berbagai periode termasuk TTM, quarterly, dan YoY growth dengan tampilan yang dapat disesuaikan. Selanjutnya ada Bandar Detector. Nah, bandar detektor ini memantau arah uang berdasarkan jejak bandar melalui broker summary yang memungkinkan pengguna melihat riwayat pembelian dan penjualan setiap broker harian. Selanjutnya yang keenam ada valuation. Nah, valuation ini membantu pembentukan harga yang wajar untuk satu saham, memberikan ketenangan menghadapi gejolak pasar. Nah, yang ketujuh ada EIPO, memungkinkan pengguna khususnya investor retail melihat daftar perusahaan yang akan melakukan IPO dan meningkatkan peluang mendapatkan alokasi penjatahan saham dengan proses yang mudah dan tanpa dokumen fisik. Yang ke-8 itu ada Keystat. Nah, Keystat ini memberikan rangkuman rasio-rasio penting dari posisi ranking emiten IHSG berdasarkan rasio seperti IPS growth dan earnings yield dalam maka. Nah, dalam ini kita akan menganalisis fitur Keystat dan pada aplikasi Shopee dengan studi kasus yaitu saham BBRI. Nah, mungkin segitu aja untuk pembahasan dari Keystat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.